Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Dr. Setiarini dan juga Ibu Rinasi MPDI. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar saya dengan model pembelajaran PBL, hukum bacaan mim mati atau mim sukun, yaitu yang terdiri dari idgham mimi, ikhfa syafawi, dan idhar syafawi. Tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran problem-based learning, peserta didik diharapkan dapat menganalisis hukum bacaan mim sukun dengan benar sebagai syarat membaca Al-Quran secara fasih untuk menjalankan kewajiban menghayati dan mengamalkan dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara. Dan juga karena dalam proses belajar ini, dalam kegiatan pembelajaran ini ada metode diskusi, maka diharapkan dari diskusi ini peserta didik diharapkan mampu untuk menerapkan hukum bacaan mim sukun dengan benar. Dan KKTP sebagai alat ukur nanti yang akan menjadi ukuran peserta didik sudah berhasil dalam pembelajaran ini, maka dari tujuan pembelajaran yang pertama, hasil tertulis menunjukkan peserta didik dapat menguraikan hukum bacaan mim sukun dengan benar. Kemudian hasil tertulis menunjukkan peserta didik dapat memerinci macam-macam hukum bacaan mim sukun dengan benar. Kemudian hasil tes tertulis menunjukkan peserta didik dapat menganalisis pengertian idgham mimi, ikhfa syafawi, dan idhar syafawi. TP keduanya adalah menerapkan. Maka untuk mengukur keberhasilan siswa adalah hasil tertulis menunjukkan peserta didik mampu merumuskan hukum bacaan mim sukun dengan benar, dan hasil praktik menunjukkan peserta didik mampu menerapkan hukum bacaan mim sukun dengan benar. Dalam proses pembelajaran problem-based learning, kami menerapkan sesuai dengan sintaksnya, yaitu adalah tentunya yang pertama harus dilakukan dulu tes diagnostik meliputi dengan non-kognitif dan juga kognitif. Sintaks dari PBL itu yang kami terapkan dalam modul ini adalah yang pertama tahap orientasi, kemudian mengorganisasikan, yang ketiga membimbing penyelidikan, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi. Baru kemudian nanti dilanjutkan dengan post-test atau tes sumatif untuk melihat hasil siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang modul ajar problem-based learning dengan TP menerapkan hukum bacaan mim sukun. Saya akan melanjutkan untuk modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Tema yang saya angkat adalah bangunlah jiwa dan raganya, kemudian dengan proyek cegah perundungan di lingkungan madrasah, yaitu dengan membuat pameran poster. Kemudian tahapan proyek yang saya rencanakan ini adalah dimulai dari pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. Yang pertama adalah dari pengenalan, kenali perundungan, kemudian luaskan wawasan dan perdalam pemahamanmu, kemudian jika aku menjadi kamu, aku belajar dari kamu. Dalam tahap kontekstualisasi, kegiatannya adalah temukan perundungan di madrasah, lihatlah sekitarmu apakah aku seorang perundung, kemudian apakah aku seorang korban. Dalam tahap aksi, kegiatannya adalah lihat dirimu, kemudian proses persiapan pameran poster, kemudian proses persiapan membuat poster, proses latihan, proses pameran poster. Kemudian dalam tahap refleksi atau yang terakhir adalah seberapa jauh aku melangkah. Kegiatan yang terakhir adalah tindak lanjut atau menjadi upstanders. Baik Ibu, secara singkat itulah presentasi saya tentang modul proyek penguatan profil Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Alasannya memilih tema ini kenapa terjadikan di sana? Iya, perundungan di lingkungan madrasah sebenarnya adalah hal yang sangat terbiasa karena terlihat dari beberapa kasus anak-anak yang memang banyak sekali yang belum mengenali bagaimana yang disebut dengan bully. Karena kalau di SMA sendiri atau di SMP, bully itu memang sudah sangat sering kita dengarkan dan banyak terjadi, dan yang memang kalau di tingkat MI sebenarnya tidak sekeras apa yang terjadi di MA, tapi kan cikal bakal mereka punya
karakter atau sifat seorang pembuli itu pasti lahirnya dari tingkat FI. Makanya saya rasa perlu ini digalakkan supaya dari sejak dini mereka sudah diajarkan bahwa betapa berbahayanya perundungan atau bully yang ada di madrasah. Begitu, Ibu. Oke, stop. Cukup. Sekarang kembali ke modul ajar. Oke, Pak Andi. Iya, Ibu. Anda pilih tentang TP-nya. Menerapkan hukum bacaan mim sukun. Oke. Mim sukun ya. Sekarang ke kegiatan inti, Pak Andi. Nih, dari tahap orientasi, Bu. Ya, orientasi Anda sudah menyebutkan bahwa akan belajar tentang hukum mim sukun ya. Iya, Ibu. Tahap 2, 3, 4, 5 apakah menyebutkan bahwa Anda akan membahas tentang mim sukun untuk aktivitas siswa? Iya, Ibu. Mana? Tahap 2-nya ini, Bu, mengorganisasikan. Mim sukun. Kemudian ada lagi apa? Mengorganisasikan. Kenapa, Ibu? Membimbing penyelidikan belum ada. Iya, Ibu. Jadi lebih spesifik kepada apa instruksi yang harus dikerjakan oleh siswa. Kalau seperti ini itu nanti untuk modul ajar tugas berikutnya tinggal copy paste ini aja, nggak boleh kan satu modul ajar itu untuk satu TP kan? Iya, Ibu. Satu modul ajar itu untuk satu TP kan? Iya, Ibu. Sama halnya dengan tahap 4, tahap 5, gitu ya Pak? Iya, Ibu. Anda sudah siap untuk PTK ya? PPL ya? Insya Allah siap, Ibu. Ini KPD semuanya juga harus berbunyi ya. Iya, Bu. Biar host dan sebagainya. Oke, saya rasa itu kemudian dilanjutkan kepada Ibu Rina. Oke. Matur Ibu ya, Pak Andi, selamat sore menjelang malam ya. Selamat sore, Ibu. Silakan bisa dibaca potongan-potongan ayat yang muncul dalam layar. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Oke, lanjut. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Oke, pada potongan ayat min khalfihim dzurriyyah itu ada bacaan apa, Pak Andi? Min kha di sana ada idhar halki karena nun sukun bertemu dengan huruf kha. Kemudian Cara bacanya dibaca dengan jelas. Kemudian ada mim sukun bertemu dengan dal yang disebut dengan idhar syafawi. Cara membacanya dengan jelas. Oke, terima kasih. Lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Oke, pada kata anfusakum ada bacaan mat apa itu Pak Andi? Mad jaiz munfasil karena ada mad bertemu dengan hamzah dalam kata yang berbeda. Oke, kalau dalam satu kata disebut mad wajib muttasil. Oke, cara bacanya berapa alif? Cara bacanya 2 sampai 4 harokat, kalau mad wajib 5 harokat. Oke.
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Ada bacaan gharib apa dalam ayat itu? Imalah Ibu. Pada kata Majriha. lanjutkan ayat selanjutnya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Baik, terima kasih. Cukup. Sekarang bisa disiapkan alat tulisnya, kertas dan pulpen. Silakan ditulis apa yang saya bacakan. Baik, silakan tulisan itu nanti langsung difoto, kirim ke saya. Tidak lebih dari 2 menit setelah nanti Anda meninggalkan break room ini ya, Pak Andi ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Setiarini dan juga kepada Ibu Rina Asia MPDI yang telah sudi mendengarkan penyajian hasil modul ajar PBL dan juga P5 PPRA dan juga yang telah menguji saya. Mudah-mudahan apa yang diberikan, apa yang diajarkan kepada saya pribadi nanti insya Allah akan bisa diaplikasikan dan diajarkan kepada anak-anak didik saya. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.